Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Rumah Terapi Alternatif bersama GAE. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penyakit lagi, yaitu penyakit yang hobinya menyerang bagi Gia. Nggak ada pertahanan-pertahannya. Nama penyakitnya adalah penyakit jantung. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang penyakit jantung, GAE akan menjelaskan apa itu jantung dan fungsi jantung itu sendiri. Oke, monggo Ki, jelaskan. Terima kasih Mas Didi. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera rayu-rayu. Rahi. Ya, hari ini kita akan bahas masalah medis ya, jantung ya. Ya, medis. Sekarang sudah menjadi penyakit umum. Betul. Umum. Ki. Jadi sering terjadi. Di jantung. Jadi kita bahas masalah jantung. Jantung. Jadi kalau dalam gambar ini mungkin bisa dilihat ya. Oke. Jadi fungsi dari jantung adalah memompa darah Ya, Ki. ke seluruh jaringan pembuluh darah yang berisi oksigen dan nutrisi. Oh, Oksigen berarti yang merah-merah ini jalurnya dari oksigen itu Ki ya? ya pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Nah, kemana-mana, oke. kemana-mana ini. Nah, jadi dia akan ada dua pembuluh darah utama, arteri dan vena. Intinya fungsi jantung itu sebenarnya adalah yang utama itu menjadi apa? Mengirimkan darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh itu. Oke. Darah yang kaya oksigen dan nutrisi. Dalam hal ini ada dua. Oke. Intinya itu ada dua ya. Yang sistem darah keluar itu disebut vena, itu bersih kaya oksigen dan nutrisi. Oke. Yang sistem darah kembali ke jantung itu sistem arteri namanya. Nah, ini yang kotor dan Yang kotor. rawan. Rawan. Saya katakan itu rawan. Oh, oke. Karena itu apa ya? Dia akan masuk ke bilik jantung sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri nanti di situ akan difilter lagi, dikirim ke paru-paru dan sebagainya. Oh, oke. Baru ke kanan. Jadi jantung dan paru-paru sama-sama memompa darah gitu ya? Kalau paru-paru itu memfilter darah. Memfilter Memfilter udara maksudnya. udara. Memfilter udara. Jadi dia akan memperkaya oksigen ya. Oke. Jadi dia menyaring oksigen yang masuk itu untuk dimasukkan ke jantung. Jadi karena sistem jantung akan membacanya bahwa kayak oksigen untuk seluruh tubuh. Oke. Jadi fungsinya itu Mas Adi. Fungsinya. Hari ini kita akan membahas apa ya Mas Adi ya? Penyakit ya. Penyakit jantung. Penyakit jantung secara medis ini ya. Secara medis ya. Kalau yang secara nggak medis apa? Jadi secara medis itu penyakit jantung ada beberapa. Oke. Saya jelaskan aja yang pertama itu mulai dari yang rawan ya. Yang rawan itu gangguan pada arteri ya. Iya. Jadi ini yang disebut jantung koroner. Koroner. Oke. Jadi jantung koroner itu penyebabnya karena darah yang kembali ke jantung ya, darah balik ya. Darah balik di arteri maksud. Oh, yang kotor tadi Ki ya. Nah, arteri Balik ini situ. mengandung zat-zat kimia, Oh, oke. zat kimia, lemak berlebih, protein dan lain-lain. Itu yang kadang menyebabkan sensor di jantung itu kacau. Bahkan yang paling parah itu bisa ada sumbatan. Oh, sumbatan di jantung. Sumbatan di jalur sebelum menuju jantung. Oh, Mendekati jantung karena terlalu banyak zat-zat kimia, lemak dan sebagainya, akhirnya dia tersumbat, terhambat sedikit, sistem jantung akhirnya memompa lebih kan. oh ya. Karena dianggap ada gangguan sirkulasi. Jadi ada sumbatan. Nah, itu bahayanya bisa nyeri. Tiba-tiba berdebar banget, nyeri, keringat dingin. Itu bahaya Mas Haji. Saya kadang berdebar-debar Ki. Saya kira penyakit jantung, tiba-tiba saya nonton film horor. Mungkin kadang perasaan Mas Adi yang bikin berdebar-debar. Bisa jadi.
Terus saya jelaskan lagi itu dari jantung koroner ya. Yang kedua tekanan darah tinggi, Mas. Tekanan darah tinggi. Ini kan tekanan darah ya, Mas. Iya betul. Berarti kan jantung memompa lebih. Jantung bekerja keras nih jantung. Jantung kerja keras. Dari yang seharusnya Ki ya berarti. Iya. Oke. Ini menimbulkan tekanannya tinggi banget. Nah, tekanan tinggi ini bisa juga dari penyebab koroner, bisa juga karena fungsi sensor jantung membaca kebutuhan tubuh itu kayak kurang terus. Oh, oke. Padahal merasa cukup di tubuh ya, tapi dipompa terus. Dipompa terus. Nah, itu karena dari sistem biasanya bisa dari lambung, ginjal, mungkin juga dari liver ya. Liver. Jadi dianggap kok ini ada kurang nutrisi di bagian tubuh. Masih kurang. Ada yang berlebih harus dipompa, harus segera dicuci kan gitu. Oke. Ini bahayanya kalau dia kena di dinding-dinding pembuluh darah jantung itu kan bisa ada endapan-endapan lemak ya. Iya, Ki. Nah, itu kalau kena tekanan darah tinggi dia lepas. Kadang itu lepas, muter. Kalau sampai itu menghambat di pembuluh darah mungkin di tangan, di bagian tubuh kaki itu mungkin masih merasa linu, kaku, geringingan. Oh iya. Itu sedikit masih tidak masalah. Tapi yang paling bahaya kalau dia sumbatan itu lari ke pembuluh darah otak. Waduh. Namanya otak itu kan prosesor ya. Betul. Begitu prosesor kacau, terus misalnya masalahnya kan otak kanan, akhirnya tangan kiri, tubuh bagian kiri kan nggak fungsi. Tiba-tiba langsung drop, disfungsi ya. Wah, nah itu stroke ya. Nah, itu yang bahaya tuh lari ke situ, Mas. Tekanan darah itu karena dari tekanan darah. Iya. Harusnya itu kalau normal kan dari lemak-lemak itu dengan kita makan sehat, olahraga sehat tuh terkikis. Oh iya. Terkikis habis, terus diputar lagi, nanti disaring di ginjal ya, itu bersih lagi ya, gitu. Itu yang normal. Oke. Masih ada lagi ini yang ketiga, Mas Adi ya. Itu karena bawaan lahir. Oh, keturunan Ki. Ya, maksudnya ada kekurangan ketika dilahirkan. Oke. Nah, kalau bawaan lahir ini bisa lah kita obati, masih bisa. Oh, masih bisa. Kadang itu ada bawaan lahir yang disebut dengan jantung bocor. Oh iya. Itu lemah jantung. Jadi kalau kita bilang itu lemah itu karena tekanan darah rendah. Nah, itu biasanya kan bawaan lahir ya. Iya betul. Ya, insya Allah tuh dengan terapi di tempat kita insya Allah masih bisa. Amin. Nah, jantung bocor itu kadang itu ketika dilahirkan dia belum sempurna aja pertumbuhannya. Nah, nanti kita bantu untuk menyempurnakan itu aja. Ya. Sawasnya masih bisa tumbuh semua lah kalau masih kecil itu. Iya. Asal kita ketahui sejak dini. Kalau sampai dewasa gitu gimana gitu? Masih belum diobati itu masih bisa hidup mungkin ya? Ya insya Allah itu masih bisa, cuman kasihan kan, berat karena darahnya akan cenderung kotor terus. Lama-lama sih ginjal. Maksudnya ginjal. Oke. Yang keempat itu, gagal jantung. Ya. Nah ini ya Mas. Gagal jantung. Jadi gagal jantung tuh maksudnya kegagalan fungsi dari jantung itu. Jadi kan beda kalau bawaan lahir ya, maksudnya itu dari lahir kurang sempurna kita sempurnakan. Kalau gagal jantung itu sudah berfungsi sempurna karena pola makan, pola hidup kita. Akhirnya dia menimbulkan gagal jantung. Gagal jantung itu maksudnya jadi jantung ini berhenti berfungsi. Wah, serangan jantung. Serangan jantung. Itu kan bahaya ya. Bahaya. Langsung semua jaringan tubuh kita itu tiba-tiba langsung drop ya. Nggak ada nutrisi, nggak ada oksigen. Ya pasti semua fungsi ini drop. Iya betul langsung drop. Langsung dimatikan semua gitu. Jadi penyebab
penyebab gagal jantung itu ada kalau mau saya garis besar itu ada dua. Ada dua karena mungkin dari kondisi darah yang kotor tadi, yang garam koroner. Koroner bisa lanjut ke, kalau cepat tuh langsung ke gagal jantung. Karena penyumbatannya terlalu tebal ya. Nah, itu bisa. Yang kedua mungkin karena dari fungsi jantung kan berdebar. Nah, itu bisa terjadi karena ini kan energi listrik yang kerja. Nah, ini ada masalah di sensor listriknya. Jadi tiba-tiba langsung lambat. Lah, bayang macet. Jadi kalau kita katakan jantung itu kayak mobil itu karburator. Mesinnya. Jadi dia yang pembakaran cedak. Bikin gerak semua tubuh ya jantungnya gitu. Jadi kayak piston udah. Itu jantung. Nah, kalau macet ya mogok mobil. Ya mati. Jadi sensornya di situ Mas. Itu soalnya gagal jantung. Yang paling banyak sih yang saya tahu ya serangan jantung itu ya kayak tiba-tiba kita lagi beraktivitas tiba-tiba langsung ambruk meninggal gitu kan banyak seperti yang di berita-berita kayak dokter pola hidup sehat, olahraga, makan makanan sehat, itu kena serangan jantung juga gitu. Ya kan juga siapa yang tahu gitu. Namanya juga namanya dokter juga manusia. Betul. Semuanya juga manusia. Jadi manusiawi banget lah. Betul. Soalnya nggak bakal bisa kita serang balik gitu. Suka menyerang ya. Serangan jantung. Serangan jantung bahaya sekali. Di sini adalah sedikit contoh yang dituliskan oleh Kiai dari jenis-jenis penyakit jantung, betul ya Ki? Dari jantung koroner, tekanan darah tinggi, bawaan dari lahir, dan yang terakhir gagal jantung. Dan oke, saya hapus dulu ini Ki ya. Iya, hapus dulu Mas Dede. Kita akan bahas lebih dalam ya. Saya hapus dulu. Ya, jadi Ki kan tadi sudah menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit jantung Ki ya. Untuk mencegah nih Ki, agar tidak terjadinya penyakit jantung Ki, apa yang harus dilakukan, entah itu kegiatan atau pola makan kita? Iya Ki, monggo jelaskan. Jadi saya jelaskan intinya untuk mengantisipasi dan mencegah sebelum terjadi ya. Betul. Antisipasinya memang pola hidup sehat. Hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu apa sih? Kita mulai dari pagi, olahraga. Harus rutin kita olahraga ya. Olahraga walaupun sebentar harus rutin. Yang penting ada pergerakan gitu. Yang kedua setelah olahraga kan kita sarapan. Jadi makan yang sehat. Sehat. 4 sehat 5 sempurna. Nah, bergizi. Ketiga, setelah makan biasanya malah enak minum, merokok. Nah, jangan merokok. Ya soalnya dibungkus rokok juga jangan merokok, nanti kena jantung. Iya, jangan merokok. Tapi kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Boleh. Karena jantungnya menyesuaikan kan. Iya. Tapi kan yang nggak merokok jangan coba-coba lah. Ya jangan coba merokok. Apalagi sehari 5 bungkus. Menyumbang devisa negara. Iya. Apa pengorbanan namanya. Mengorbankan diri untuk negara kan. Yang keempat ini apa? Olahraga, makan sehat sudah, istirahat. Jadi apa ya? Pola hidup ya kalau mau saya ngomong ya apa ya?
Ya, kalau istirahat masuknya yang sini Ki, pola hidup sehat. Iya, pola hidup tadi. Jadi jangan sering bergadang lah, jangan suka. Oke. Jangan begadang. Iya. Nggak Dikurangi. baik juga. Iya, ya betul. Kalau emang itu urgent urusan pekerjaan nggak apa-apa, cuman jangan sering-sering. Iya. Untuk tidur maksimal kita harus tidur jam berapa Ki untuk sehat? Pola tidur 7 sampai 8 jam. Malam ya. Kalau siang kan kerja ya. Iya, kerja. Pola tidur 7 sampai 8 jam dijaga. Itu bagus untuk ritme jantung kita. Oke. Ini pola hidup sehat yang keempat, yang paling ini sebenarnya poin utama ini Mas Adi. Poin utama selalu Berdoa. berpikiran positif. Siap. Pikiran positif. Sumber nih ya. Sumber. Ini paling utama ya. Betul. Jadi apapun yang terjadi tanggapi dengan hal yang positif. Ya. Ya namanya hidup itu semua pasti ada cobaan. Oke. Tapi jangan terlalu berat dibebankan ke pikiran kita. Karena nanti ngefek ke jantung. Dan seluruh organ lainnya. Kalau jantungnya nanti macet gimana kan gitu aja. Dicek sehat semua. Karena pikiran terlalu berat, akhirnya ritmenya gak karu-karuan jantung. Iya, betul. Berdebar, tiba-tiba berhenti. Nah ini. Kalau keburu macet berhenti nggak ada bengkel juga Ki. Jantung. Ini yang harus dijaga Mas Adi menurut saya. Oke. Ini dari mungkin semua sudah pada tahu ya pemirsa ya. Sudah pada tahu dan sudah pada sadar kalau sering melanggar. Iya. Kalau kita mau bahas lebih dalam lagi Mas Adi ya. Iya Ki. Nah ini kan secara medis ya. Oke. Secara medis ini semuanya tadi secara medis Mas. Medis betul. Ya memang dari non medis banyak Mas Adi. Oh ada juga Ki. Karena non medis juga menyerang yang ini. Selalu berpikiran positif ini diserang sama. Jadi mental kita diserang. Kadang pakai apapun ya. Kita sama orang lain kita dipengaruhi. Pikiran kita untuk selalu berpikiran negatif, untuk bersangka pada orang lain. Ada mulai bahaya ini. Bahaya. Jadi kadang gara-gara itu semua akhirnya sirkulasi tubuh nggak sempurna. Oke. Terganggu Ki. Terganggu. Sistem tubuh kita akan terganggu. Iya. Setelah dijelaskan dengan Kiai tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus hindari agar terhindar dari penyakit jantung, betul Ki ya? Dan sekarang untuk gejala-gejalanya Ki, semisal ada orang nih gejalanya seperti ini dan Kiai kan bisa tahu orang ini sakit gimana gitu ya. Anda atau bapak atau ibu jantungnya agak bermasalah nih gini. Soalnya kan gejalanya kan ya entah itu sesak nafas atau gimana gitu. Mau dijelaskan? Jadi yang paling sederhana ya, yang kita harus waspadai. Kita harus tetap paling waspada itu pertama keringat dingin Mas Adi. Oh keringat dingin. Nah tiba-tiba nggak ada apa-apa, kita keringat dingin. Oke. Nah, nggak kepanas, nggak keluar keringat. Nah itu perlu waspada. Nah, monggo silakan nanti kalau ada gejala gitu konsultasi aja ke kita, nggak apa-apa. Nanti saya cekkan. Jadi nggak mesti harus langsung berobat. Terus malam hari gelisah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Terus nggak ada apa-apa, nggak kerja apa-apa, sesak nafas. Nah itu kan nafas kan jantung ya memang ya. Nah, kita akan bantu cari penyebabnya, emang benar-benar jantung apa jaringan tubuh yang lain. Iya betul. Organ tubuh yang lain ya. Tungkai itu tungkai bawah kaki kita enggak. Jadi tungkai itu telapak sih. Oh yang sebelah sini. Ya. Tiba-tiba ada bengkaan-bengkaan ini sebenarnya kan titik-titik saraf. Iya betul. Namun kalau ada bengkaan dan kita tidak tahu titik apa itu harus jadi. Oh waspada gitu. Waspada. Karena itu organ vital.
Itu tadi gejala-gejala ringan ya Mas Adi ya, Iya. yang perlu kita waspadai. Jadi jangan takut kalau mau konsultasi ke kita, konsultasi Iya. aja lah. Ngobrol kita. Nanti masalah berobat apa enggak ini keputusan masing-masing. Iya, Yang penting keputusan. sudah tahu. Insya Allah nanti saya bantu. Saya bantu memang penyakitnya benar jantung atau bukan. Iya. Kalau masih belum percaya, boleh cek lab dulu sebelum berobat ke sini ya Ki ya. Iya silahkan. Jadi untuk membuktikan kalau kalian-kalian, bapak atau ibu atau adik-adik atau para lansia mau berobat ke sini lebih meyakinkan setelah membawa cek lab sebelum sini, berobat ke sini, dan boleh cek lab lagi setelah terapi di sini untuk membedakan dan membuktikan bahwa pengobatan kami itu benar-benar ampuh, terpercaya. Boleh saya tambahkan Mas Adi? Ya boleh Ki. Mas Adi, penyakit jantung tetap ada dua, medis dan non medis. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau emang ragu-ragu silahkan datang ke sini. Daripada nanti ternyata penyebab non medis diobati ke rumah sakit, Secara medis gitu. diobati secara medis, nggak sembuh-sembuh. Ternyata memang benar penyebab non medis ya. Ya kita sembuhkan di non medis. Oke. Kalau emang medis, ya insya Allah itu lebih mudah lah kita bacanya. Iya, betul. Jadi waspada ya, tetap waspada. Tetap waspada. Soalnya saya pernah punya pasien itu ada paku di jantungnya. Jadi gimana itu? Siapa yang ngaku ya? Kok sesek gitu kan ada paku di jantung kan. Ternyata. Ternyata ya. Kalau itu golongan non medis gitu. Untuk pengobatannya Ki. Untuk pengobatannya insya Allah ya kita ambil pakunya dulu, kita normalkan lagi. Oke, Nah, betul. kadang itu ada yang tampak, ada yang enggak. Ternyata jantung itu ditekan, ada yang megang dia untuk nggak bergerak aktif, tapi nggak kelihatan Mas. Nggak kelihatan. Di ronsen, di scan pun nggak kelihatan. Oh iya sih. Nanti kalau saya lihat, kenapa kok gini ternyata ada sesuatu yang namanya tak kasat mata itu neken jantung. Iya, pegang. betul. Nah itu kan penyakit non medis ya, nggak ketemu kalau dicari. Iya betul sih Ki. Ya, percaya nggak percaya sih, cuman ya bisa melihat bagian organ tubuh kalian. Bila kalian terkena non medis, pasti beliau bisa tahu. Insya Allah pasti tahu. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan pelajaran yang dikasih Kiai hari ini bisa kalian terapkan untuk menjadi pola hidup yang lebih sehat. Ya, bagi kalian yang mempunyai keluhan atau penyakit yang ingin disembuhkan atau ingin terapi di sini, bisa datang di alamat kami. Alamatnya ada di deskripsi dan nomor telepon juga di deskripsi. Tetap subscribe Asa Dua Dunia, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar tahu kalau kita upload video di handphone kalian masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat sejahtera.